Okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. HP-nya jatuh. Hai, kita dari kelompok 6. Negara Indonesia adalah negara majemuk. Jika negara yang minim keberagaman saja sering mengalami konflik, apalagi negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Tetapi konflik tersebut bisa diatasi jika masyarakat Indonesia menerapkan faktor-faktor pendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah faktor-faktor pendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus berpadu pada Pancasila dalam bertingkah laku, beraktivitas, dan juga menyelesaikan masalah. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbolnya negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia karena memiliki keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Yang ketiga ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan adanya Sumpah Pemuda menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu. Dengan adanya perbedaan bukan menjadi jurang untuk bangsa Indonesia berpisah, tetapi menjadi jembatan untuk bangsa Indonesia bersatu. Yang keempat ada semangat kebersamaan. Indonesia dikenal dengan kegiatan gotong royong. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan dengan tujuan yang sama. Yang kelima ada nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah rasa cinta kita terhadap tanah air. Tetapi dengan adanya rasa cinta kita terhadap tanah air bukan berarti kita menjatuhkan negara-negara lain. Justru mendorong kita untuk memajukan nama Indonesia. Yang terakhir ada toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama suku, bahasa, bangsa, budaya, dan agama. Sikap toleransi juga mencakup menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Dengan sikap toleransi membuat ikatan kesatuan kita menjadi lebih kukuh. Jika ada faktor pendorong, maka ada juga faktor penghambat. Di sini kita mau ngejelasin faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah ketidakmerataan pembangunan akibat posisi geografis Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang disambungkan oleh lautan dan selat. Keadaan geografis yang demikian menyebabkan kendala dalam proses distribusi bahan pokok dan bahan material bangunan. Hal itu menyebabkan daerah yang memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang baik kurang dimanfaatkan secara maksimal. Strategi pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun tol laut. Tol laut bukanlah sebuah jalan tol yang dibangun di tengah laut, melainkan sebuah jalur layar bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Melalui pembangunan tol laut ini diharapkan ketimpangan harga bahan pokok antar provinsi bisa teratasi dengan baik. Nah, selanjutnya keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya sudah menjadi penghambat persatuan kesatuan. Keberagaman budaya, ras maupun suku itu sering terjadi di Indonesia dan itu menyebabkan perpecahan di antara Indonesia. Apalagi jika tidak diselingi oleh sikap menghargai, sikap saling menghormati, dan juga toleransi. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini adalah dengan cara mengutamakan kita pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya adalah munculnya gejala etnosentrisme. Gejala etnosentrisme adalah sebuah sikap atau pandangan yang berpangkal pada kebudayaan sendiri. Biasanya diikuti dengan sikap merendahkan kebudayaan orang lain. Jika sikap etnosentrisme ini tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Cara menghadapi sikap etnosentrisme adalah dengan cara kita bersikap terbuka terhadap kebudayaan orang lain dan menganggap berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia ini adalah suatu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Nah, yang terakhir itu ada globalisasi dan juga budaya asing. Globalisasi merupakan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Namun tidak semua budaya asing itu baik, namun tidak juga
buruk. Budaya asing yang datang ke Indonesia justru membuat kita lebih terpaku kepada budaya-budaya barat. Oleh karena